ibadallah ittaqullah. Hadirkan, dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, semoga hajinya mabrur. Allahumma ballighna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lang tabur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi yang belum dipanggil oleh Allah, ada satu amalan yang Allah cintai, yang Allah sukai, amalan yang terbaik pada Idul Adha, yaitu adalah al-mansak, ibadah berkurban. Allah tabaraka wa ta'ala merekam syariat ini di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Setidaknya satu ayat ini menjadi pondasi untuk kita bersama. Ada upgrading ibadah kita ini, kurban. Ada peningkatan-peningkatan. Jangan sampai ibadah rutinitas tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan itu. Ayat ini menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang prinsip dasar pada ayat atau penggalan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Penggalan kedua tentang tujuan. Apa tujuan ibadah kurban yang sering kita lakukan per tahun ini? Setiap tahunnya harus tahu tujuannya apa. Plus yang ketiga, puncaknya adalah karakter pekurban yang sukses diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karakter mereka? Masuk penggalan pertama tentang prinsip dasar ibadah kurban itu. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ada 3 fase sejarah Allah mencatat di mana kurban disyariatkan. Sejak Adam alaihissalam sudah ada syariat kurban. Disambung fase kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana setiap fasenya itu ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di tahun ini. Yang pertama, Suratul Maidah ayat 27. Di mana Allah menyebutkan di ujung ayat ini adalah qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Setelah mengkisahkan tentang kisah 2 anak Adam dengan segala pernak-perniknya, ternyata yang Allah terima adalah hanya satu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh yang hanya Allah terima dari kurban itu adalah kurban dengan dasar takwa. Maka bagi para ayah, bagi para suami, semua yang sudah niat berkurban, jangan salah pondasi, jangan salah dasar. Semuanya harus berangkat dari nilai ketakwaan kepada Allah, karena hanya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip kedua, pada fase ada Ibrahim alaihissalam, Allah jelaskan di surah As-Saffat. Ada dialog antara Ibrahim dengan Ismail sebagai anak. Yang selama ini ia tunggu-tunggu, ia damba-damba, ternyata ujian itu ada. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim alaihissalam dengan segala keterbatasannya, dengan segala kecintaannya, diminta untuk mengembalikan titipan buah hati ini kepada sang pemilik aslinya, itu Allah SWT. Maka prinsip kedua ini adalah kurban tahun ini harus seperti Ibrahim. Apa itu? Berkurban dengan rasa cinta. Mengorbankan dari apa yang selama ini kita cintai. Coba lihat, aset apa yang Bapak cintai selama ini? Aset apa yang selama ini kita cintai?
Di tahun ini bisa nggak kita berkurban dengan sesuatu yang sangat kita cintai ini? Lepas untuk kalimat La ilaha illallah. Berkurban dengan pondasi takwa. Yang kedua, berkurban dengan rasa cinta. Disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Diukir dalam sebuah surat yang begitu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika turun surah ini, beliau Rasulullah memejamkan matanya dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama dhahikta? Kenapa kau tersenyum?" Kata beliau, barusan turun sebuah surah. Begitu indah surah ini. Inna a'tainaka. Sungguh, kami telah berikan kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Atau makna lain adalah Al-Kautsar, nama telaga yang dikhususkan untuk umat Rasulullah SAW. Man syariba minhu syurbatan falam yadma abadan. Barang siapa yang Allah sanggupkan, mudahkan untuk mencurug satu cedukan saja, ia minum satu lebih, maka selamanya tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga. Tapi tidak gratisan, dibayar. Oleh apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dua tiket ini kita beli di sini, bukan di sana. Telaganya di sana, tiketnya di sini. Dengan apa? Fasalli li rabbika. Dengan salat. Tapi mohon maaf, salatnya tidak kaleng-kalengan. Benar-benar li rabbika yang kita dirikan untuk Tuhan, untuk Allah SWT. Tidak yang lainnya. Ini ibadah vertikal kita. Ibadah ini pula kita. Plus yang kedua adalah wanhar. Berkurbanlah. Sebagai bentuk apa? Ibadah sosial kita. Dan kalimat an-nahar, wanhar, maknanya adalah sembelihlah unta. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah, lihat ayatnya wanhar, berkurbanlah dengan menyembelih unta. Maksudnya adalah berkurban dengan yang terbaik yang kita miliki. Inilah 3 prinsip dasar dalam kurban. Yang pertama, berkurban dengan dasar takwa. Yang kedua, berkurban dengan rasa cinta. Yang ketiga adalah berkurban dengan yang terbaik yang kita miliki. Pengalaman pertama selesai. Yang kedua, tentang tujuan. Apa tujuan ibadah kurban? Jangan sampai setiap tahun dan begitu saja. Rutinitas saja, tidak. Harus tahu tujuannya apa. Agar kita persiapkan diri. Bagi sahabat-sahabat yang masih muda, ini kesempatan emas bagi kalian. Berkurbanlah. Berkurbanlah semampu kalian. Ada 3 tujuan penting ibadah tersebut syariatkan. Yang pertama mengatakan apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang pertama adalah agar kalian senantiasa menyebut nama Allah atas apa yang telah dikaruniakan kepada kalian, kata Allah. Berarti yang pertama berkurban adalah bukti syukur kita. Buktikan. Kurban ini adalah bukti syukur kita. Seberapa banyak harta yang selama ini kita dapatkan sampai hari ini, buktikan syukurnya dengan berkurban di tahun ini. Perusahaannya sudah berapa? Omsetnya sudah berapa? Rumahnya, kontrakannya, dan lain sebagainya, buktikan dengan kurbannya. La in syakartum la azidannakum. Yakin dengan janji Allah. Allah berjanji kepada kita satu nikmat yang kita syukuri, pasti benar-benar akan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Berkurban adalah bukti syukur kita. Karena mohon maaf, kebanyakan kita ini apa? Kufurnya. Di surat Ar-Rahman, Allah berkali-kali ingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi? Banyak kita dikufuri dibanding syukurnya. Bahkan di surah Saba Allah menggambarkan begitu sedikitnya kita bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Maka bisa jadi ini tahun yang terakhir kita berkurban. Berkurbanlah dengan dasar takwa. Berkurbanlah dengan rasa cinta. Berkurbanlah dengan yang terbaik yang kita miliki. Buktikan syukur kita
terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, fa ilahukum ilahun wahid. Berkurban itu adalah bukti tauhidnya kita kepada Allah. Ini ibadah kurban itu ibadah yang rentan riaknya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut-sebut. Hati-hati. Jangan sampai sudah keluar budget yang banyak tapi gugur semuanya. Karena apa? Karena nafsunya. Ingin diapresiasi, ingin disebut-sebut. Tidak. Maka luruskan niatnya. Fa ilahukum ilahun wahid. Maka sakralnya kurban itu bukan pada distribusi daging-daging itu, tidak. Tetapi sakralnya adalah ketika menyembelih hewan itu. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah. Allah yang maha besar. Semuanya itu maha kecil. Itu kecil semuanya itu. Jabatannya, hartanya, bisnisnya itu kecil. Allah yang maha besar. Maka sembelih Tuhan Tuhan selama ini yang kita puja-puja itu. Kecuali la ilaha illallah. Berkurban adalah bukti tauhid. Yang ketiga adalah falahu aslimu. Berkurban adalah bukti keislaman kita, bukti ketaatan kita, bukti ketundukan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat hukum berkurban dalam fikih Hanafi, Abu Hanifah itu menyimpulkan hukum berkurban adalah wajib. Dalilnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Karena wanhar disandingkan dengan fasalli, dan fasalli hukumnya adalah wajib, maka wanhar pun hukumnya wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang sampai hari ini, gereja berkurang menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Sayang kalau ibadah tahun ini ditinggalkan begitu saja. Karena jelas pahalanya bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap satu bulunya Allah ganti dengan kebaikan. Satu bulunya satu kebaikan. Berapa bulu di ekor kambing itu? Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Begitu banyaknya pahala berkurban itu. Masya Allah. Ini 3 tujuan penting. Bukti syukurnya, bukti tauhidnya, dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang sukses dengan apa? Dengan kurbannya. Siapa mereka ini? Apa tanda-tandanya? Bagaimana karakter mereka sampai kurbannya Allah terima? Disebutkan ayat berikutnya, dijelaskan al-mukhbitin wa basyiril mukhbitin. Siapa mereka ini? Baca ayat berikutnya, surah Al-Hajj ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setidaknya ada 4 karakter yang menjadi tanda diterimanya kurban seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miliki karakter ini sebelum berkurban, saat berkurban, dan pasca berkurban.